Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Widya Sari dengan NIM 241018016 dan yang kedua ada Nabila Aldina Ariandini dengan NIM 241018019 dan yang ketiga ada Emma Apriliana Lestari dengan NIM 241018027. Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan model simulasi sistem dinamik mengenai sistem produksi pertanian hortikultura. Di sini kami akan melihat bagaimana hubungan antara tenaga kerja, lahan, dan jumlah tanaman memengaruhi total produksi hortikultura kami dalam jangka panjang. Oke, coba kita lihat diagramnya. Di sini ada 4 bak penampung utama atau yang kita sebut sebagai stok. Pertama, ada lahan hortikultura. Stok lahan ini bertambah lewat pembukaan lahan dan bisa berkurang kalau ada alih fungsi lahan jadi bangunan atau lainnya. Yang kedua, ada tenaga kerja petani. Jumlahnya dipengaruhi oleh pertumbuhan tenaga kerja dan akan berkurang kalau ada imigrasi ke kota. Yang ketiga, ada tanaman hortikultura. Ini jumlah tanaman yang ada di lahan, bertambah saat kita melakukan penanaman dan berkurang karena kematian tanaman atau saat tiba waktu panen. Dan yang terakhir ada produksi hortikultura. Ini adalah hasil panen kita yang siap didistribusikan ke pasar atau dikonsumsi sendiri. Nah, kenapa garis-garis birunya saling menyambung? Karena mereka saling memengaruhi. Contohnya, laju pembukaan lahan kita itu sangat bergantung sama tenaga kerja petani dan tradisi yang ada di masyarakat. Terus, penanaman tanaman baru ditentukan oleh luas lahan hortikultura dikali dengan intensitas tanamnya. Hasil akhir atau distribusi pasar ternyata nggak cuma soal seberapa banyak yang dipanen, tapi dipengaruhi juga oleh akses jalan. Kalau jalannya bagus, distribusi juga akan semakin lancar. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengenai hasil simulasi selama 100 tahun yang ditampilkan pada grafik. Jika diperhatikan, keempat grafik utama kita seperti lahan, tanaman, tenaga kerja, dan produksi memiliki pola pergerakan yang serupa, yaitu pertumbuhan eksponensial. Pertama, lihatlah grafik lahan hortikultura dan tenaga kerja petani. Lahan kita tumbuh dari awal 120 hektar menuju ke arah 1000 hektar lebih di akhir tahun ke-100. Mengapa ini terjadi? Karena data tingkat pertumbuhan tenaga kerja kita sebanyak 0,05 atau 5% lebih besar dari tingkat migrasi yang hanya sebesar 0,03 atau hanya 3% saja. Karena jumlah petani terus bertambah, maka laju pembukaan lahan juga ikut naik setiap tahunnya. Inilah yang kita sebut sebagai reinforcing loop atau umpan balik positif. Semakin banyak petani, semakin luas juga lahan yang bisa dikelola. Kedua, pada grafik tanaman hortikultura, jumlah tanaman melonjak drastis dari 50.000 menjadi jutaan tanaman di akhir simulasi. Pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh variabel intensitas tanaman sebesar 400 tanaman per hektar. Jadi, setiap kali ada penambahan 1 hektar lahan baru, sistem secara otomatis akan menambah 400 tanaman baru ke dalam stok. Meskipun ada tingkat kematian tanaman sebesar 3%, angka penanaman kita jauh lebih kuat sehingga grafik terus melesat ke atas. Terakhir, mari kita lihat grafik produksi hortikultura. Ini adalah output yang paling penting. Produksi kita dimulai dari 20.000 kg dan terus meningkat tajam. Ada poin menarik di sini. Produksi kita sangat melimpah karena dipengaruhi oleh konversi panen sebesar 5 kg per tanaman. Meskipun hasil panen ini dikurangi oleh konsumsi lokal sebesar 800 penduduk dengan konsumsi 5 kg per tahun dan distribusi pasar, sisa stok produksi kita tetap terus menumpuk secara positif.
Keberhasilan distribusi ini juga didukung oleh data akses jalan kita yang berada di angka 0,7, yang memastikan aliran produksi ke pasar tetap stabil seiring meningkatnya hasil panen. Demikianlah presentasi mengenai sistem produksi pertanian hortikultura dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.